Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang, kenalin, saya Davina Damayanti dari kontingen W22 Pranadipa SMK Ma'arif NU2 Aji Barang. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan donor darah. Nah teman-teman, tahu nggak sih donor darah itu apa? Jadi donor darah adalah menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Nah sedangkan transfusi darah itu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Tahu nggak, 1 dari 16 orang Indonesia membutuhkan darah loh. Kebutuhan darah tersebut terbagi untuk korban kecelakaan, persalinan, penyakit kelainan darah, dan operasi. Faktanya, 1 dari 80 orang adalah pendonor. Teman-teman, tahu nggak golongan darah itu apa aja? Jadi, jenis-jenis golongan darah terbagi dari golongan A, B, AB, dan O. Tapi teman-teman, golongan darah juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan agglutinogen atau antigen yang terdapat di dalam sel darah merah. Itu ada 4, A, B, AB, dan O. Yang kedua, berdasarkan agglutinin atau antibodi yang terdapat dalam serum. Ada 3, yaitu anti-A, anti-B, dan anti-AB. Dan yang ketiga, berdasarkan genotip ada 4, yaitu OA atau AA, OB atau BB, dan AB dan OO. Golongan darah pasti ada yang positif dan negatif. Positif dan negatif itu yang dinamakan rhesus. Rhesus merupakan protein turunan. Jika darah memiliki banyak protein, maka memiliki rhesus positif. Sedangkan darah yang kekurangan protein memiliki rhesus negatif. Sedangkan darah terbagi menjadi 2, yaitu darah lengkap dan komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Teman-teman, kita lanjut ke fungsi-fungsi darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Teman-teman, ternyata pendonor memiliki beberapa tipe loh. Yang pertama, donor pengganti. Seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Kedua, donor sukarela, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Teman-teman semua, siapa aja sih yang dapat mencalonkan diri sebagai seorang pendonor? Yang pertama, laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Dan yang keempat, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang selanjutnya tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV, AIDS, hepatitis, jantung, paru-paru, dan lainnya. Yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui tidak diperkenankan untuk menyumbangkan darahnya. Selanjutnya, persiapan sebelum donor darah yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama, memenuhi syarat sebagai pendonor. Yang kedua, say no to perut kosong. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Yang keempat, hindari aktivitas fisik yang berat. Yang kelima, pakailah pakaian yang nyaman. Yang keenam, rileks dan santai. Teman-teman, kita lanjut ke tata cara donor darah yang baik dan benar. Yang pertama, calon donor datang ke unit transfusi darah. Seperti PMI Kabupaten, rumah sakit,
balai desa atau kecamatan yang mengadakan donor darah dengan bekerja sama oleh Dinas PMI setempat. Yang kedua, lakukan registrasi dan menyerahkan kartu donor jika punya. Di dalam formulir berisi identitas diri dan riwayat kesehatan. Ketiga, penimbangan berat badan minimal 45 kg. Keempat, konsultasi kesehatan seperti cek tensi, dan kadar hemoglobin, tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg, serta kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Kelima, proses pengambilan darah dilakukan oleh petugas yang sudah profesional. Keenam, istirahat dan makan makanan ringan dan jangan lupa mengambil kartu donor. Nah, teman-teman, kartu donor berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita telah menjadi seorang pendonor. Maaf Ibu, minta waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Jumpriatin. Perkenalkan, saya Davina dari PMR Wirapranadipa SMK Marivenu 2 Jibarang. Di sini saya mau bertanya-tanya nih Bu tentang donor darah. Ibu pastinya sudah melakukan donor darah kan ya Bu tadi? Gimana sih rasanya pada saat diambil darahnya? Enggak terasa sih, ya biasa aja, enggak sakit. Terus manfaat untuk Ibu sendiri apa Bu? Manfaatnya itu banyak loh untuk kadang kita itu jadi tambah semangat karena regenerasi dari darah tersebut ya. Kita bisa ganti dengan yang baru, bisa lebih sehat. Yang pastinya sehat ya Bu? Iya, intinya lebih sehat lagi lah. Untuk pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang nih Bu, kayak seperti saya kan udah 17 tahun ya Bu, pastinya udah bisa donor darah. Pesan dan kesannya yang Ibu berikan buat teman-teman semuanya itu apa Bu? Untuk anak muda, semangat lah untuk melaksanakan donor ini karena banyak manfaatnya, di samping untuk kemanusiaan juga bagus, apalagi untuk yang pria itu kan bisa untuk regenerasi darah itu sendiri ya. Iya Bu. Karena kalau perempuan juga lebih bagus lagi. Karena untuk laki-laki itu biasanya kan setiap bulan itu nggak mens gitu, nggak seperti layaknya perempuan. Itu lebih bagus karena regenerasi itu kan manfaatnya banyak untuk tubuh, terutama untuk kesehatan. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Jadi teman-teman, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari donor darah. Yang pertama, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Kedua, kesehatan kita menjadi terpantau. Ketiga, meningkatkan produksi sel darah merah. Keempat, dapat menurunkan berat badan. Yang lebih asiknya lagi, kita dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambahkan relasi, teman, dan bergabung dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Apa aja sih peran PMR Wira dalam donor darah? Yang pastinya sebagai pendonor. Jika teman-teman sudah berusia 17 tahun, pastinya sudah bisa mendonorkan darahnya loh. Yang kedua, menginformasikan dan mengajak teman-teman Wira yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Yang ketiga, mengorganisir kegiatan seperti membuat media promosi dan publikasi donor darah siswa dan melakukan kampanye di sekolah. Gimana teman-teman semua? Sudah tahu ya tentang donor darah? Selain mendapatkan pahala dari donor darah, juga menyehatkan tubuh.
Jika kamu seorang pendonor darah, kamu adalah pahlawan bagi seseorang di luar sana yang mendapatkan anugerah hidup darimu. Yuk teman-teman semua, donorkan darah kalian ke tempat donor darah terdekat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kemanusiaan.